Selamat datang di bioskop jadul. Kali ini bioskop jadul akan meringkas sebuah film klasik berjudul North by Northwest yang rilis pada tahun 1959 dengan sutradara Alfred Hitchcock. Film ini menceritakan petualangan berbahaya dari seorang yang biasanya dilindungi oleh kekayaan dan prestise, tiba-tiba terperangkap dalam serangkaian peristiwa yang tidak dapat dijelaskan. Ia menjadi korban penculikan oleh sekelompok mata-mata asing karena dikira agen federal yang menyamar. Dan dalam pelarian ia menjadi tersangka pembunuhan pejabat PBB. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk dalam ringkasan ceritanya. North by Northwest dibuka dengan pemandangan jalan kota New York yang sibuk. Orang-orang lalu lalang keluar masuk gedung perkantoran besar itu. Dari balik pintu lift yang terbuka tampak kerumunan orang dan seorang eksekutif periklanan yang sukses bernama Roger Thornhill keluar bersama sekretarisnya bernama Maggie. Ia dengan cepat mendiktekan memo bisnis kepada sekretarisnya. Roger menyampaikan nama-nama yang harus dikirim surat sebelum menyarankan mereka naik taksi. Seorang pria di depan mereka menghentikan taksi, tapi dengan cepat Roger mendahului dan mengatakan bahwa wanita bersamanya itu sedang sakit. Maggie tidak setuju dengan kebohongan itu, namun Roger mengatakan dalam dunia periklanan tidak ada yang namanya kebohongan, hanya ada alasan yang berlebihan. Saat mereka tiba di Plaza Hotel, Roger membayar taksi dan menyuruh pengemudi itu membawa Maggie kembali ke kantor sambil mengingatkan Maggie untuk menelepon ibunya. Roger memasuki Plaza Hotel, simbol kesuksesan dan kemewahan itu. Menuju Akbar, disapa kepala pelayan di situ, kemudian dibawa menemui Tuan Wittner dan dua rekannya yang bernama Fanning Nelson dan Larry Wade. Roger tampak gelisah karena membuat kesalahan menyuruh sekretaris menelpon ibunya, padahal ia tahu ibunya sedang bermain bridge di rumah temannya. Ia kemudian memberi sinyal memanggil pelayan yang kebetulan sedang memanggil George Kaplan. Dua pria di lobi secara keliru mengidentifikasi Roger sebagai Kaplan. Pelayan yang dipanggilnya tidak dibolehkan mengirim telegram, tapi dia bisa menunjukkan tempatnya. Roger berjalan menuju lobi, tapi dia dihentikan oleh dua preman yang memberitahu bahwa ada mobil menunggu di luar dan dia harus berjalan di antara mereka tanpa suara. Mereka mengawalnya keluar dengan paksa sambil menodongkan pistol. Ia berusaha keluar tapi pintu terkunci. Mereka memasuki kawasan dengan papan nama bertuliskan Townsend. Mobil mereka melewati jalan panjang menuju rumah besar dan megah itu. Mobil berhenti, seorang wanita berwajah muram membukakan pintu. Roger dan salah satu dari preman itu masuk, sementara preman yang satunya berjalan ke samping rumah. Preman itu pun membawa Roger ke ruang perpustakaan dan mengunci ia di sana. Roger menuju ke meja dan menemukan tabung surat yang dialamatkan ke Lester Townsend. Di luar jendela ia melihat salah satu preman tadi mendekati seseorang yang memegang palu kroket dan mereka pun masuk. Tak lama kemudian pintu perpustakaan terbuka. Seorang pria berjas masuk menyapanya. Roger menduga pria ini bernama Lester Townsend. Townsend menutup tirai jendela dan menyalakan lampu sambil memberitahu bahwa ia sedikit lebih tinggi. Roger berusaha memprotes, tapi Townsend tidak dapat diyakinkan bahwa Roger bukan Kaplan. Kemudian masuk seorang pria bernama Leonard, sekretaris Townsend. Townsend pun memperkenalkan Roger sebagai Kaplan, yang tentu diprotes Roger. Tapi Townsend mengatakan bahwa dia tahu Roger memiliki banyak nama. Roger menegaskan lagi bahwa ia bukan Kaplan. Dua preman yang membawanya telah melakukan kesalahan, tapi Townsend tetap tidak percaya. Townsend mulai menekan dan menanyakan seberapa banyak Roger tahu rencana mereka dan bagaimana ia mendapatkan informasi itu. Townsend memberi kesempatan kepadanya hidup untuk malam ini. Ancaman itu mengejutkan Roger. Ia bersikeras bahwa ia bukan Kaplan sambil bergegas ke pintu. Tapi preman yang tadi menculik dia berdiri menghadangnya. Roger berbalik dan dengan kesal menegaskan bahwa ia bukan Kaplan. Townsend membacakan apa kegiatannya selama ini yang mereka ketahui. Roger kembali menegaskan bahwa mereka mengambil orang yang salah sambil menunjukkan SIM dan identitas lainnya. Mereka tetap tidak percaya. Roger kembali mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa yang terjadi. Si Townsend meninggalkan ruangan itu sambil memberitahukan kepada Leonard untuk memberi Tuan Kaplan minum. Dua preman yang menculik Roger masuk, kemudian Leonard menawarkan minuman kepada Roger, tetapi ditolaknya.
Leonard menawarkan lagi sebotol bourbon dengan sedikit ancaman. Roger tetap menolak dan akan ke pintu keluar, tapi dua preman itu menangkapnya kemudian menekannya ke sofa dan menuangkan minuman ke mulutnya. Adegan pun berpindah. Terlihat dua mobil diparkir di sisi jalan yang membentang sepanjang tebing. Dari mobil belakang keluar Roger diseret dua preman tadi dan menempatkan dia di kursi kemudi mobil di depannya. Roger berbicara tidak jelas, ia ternyata mabuk. Salah satu preman itu masuk di kursi penumpang, memutar kunci kontak dan mulai mengemudikan mobil di jalan menurun dan berbelok yang arahnya menuju tebing. Roger tersadar dan mendorong preman itu keluar. Ia mengambil kendali atas mobil itu dan berhasil keluar dari sisi tebing itu. Dua preman itu mengejarnya. Karena mabuk, Roger mengemudi dengan kacau, berbelok kemana-mana, hampir menabrak mobil, pohon, dan lainnya. Roger terus berjuang mempertahankan kendali mobilnya, melewati polisi yang sedang berjaga. Dengan cara mengemudi yang tidak menentu itu, polisi mengejarnya. Roger hampir saja menabrak pesepeda dan berhenti mendadak. Tabrakan beruntun tak dapat dihindari. Preman yang mengejar hanya melihat dari jauh. Polisi keluar dan berbicara dengan Roger. Mereka pun pergi. Di kantor polisi, Roger dibawa masuk. Ia mengucapkan terima kasih atas tumpangan itu. Polisi yang membawanya mengatakan kepada rekannya di kantor itu bahwa orang ini harus diperiksa karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Roger kembali menceritakan bahwa ia hampir dibunuh di rumah besar itu. Mereka tetap menganggap ia mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Roger dibawa ke ruang sidang kecil. Seorang petugas masuk dan menyampaikan bahwa mobil itu dicuri dari seorang yang bernama Nyonya Babson. Kecurigaan mereka pun bertambah. Roger minta menggunakan telepon. Petugas mengizinkan untuk melakukan satu panggilan saja sambil menyarankan menghubungi pengacaranya. Roger berbicara kepada ibunya, mengatakan bahwa ia ada di kantor polisi Glen Cove. Ia tidak minum atas kemauannya sendiri tetapi dipaksa minum sebotol bourbon. Polisi menyuruhnya segera menutup telepon. Sebelum menutup, ia meminta ibunya menghubungi pengacaranya. Sersan itu membawa ia kembali ke ruang sidang. Di sana seorang dokter menunggu. Dokter menyuruh ia membuka mulut. Ia mencoba memberitahu dokter bahwa preman-preman itu memaksanya minum. Tapi dokter tidak peduli karena fakta bahwa dia minum terlalu banyak. Setelah membuat diagnosis, dokter berencana mengambil darahnya yang menurut Roger itu menjijikan sambil berbaring di meja. Adegan pun berpindah di pagi hari berikutnya. Di ruang sidang, pengacara bersikeras bahwa dia percaya ucapan Roger. Hakim pun mengatakan kepada sersan itu agar perkara ini ditindaklanjuti oleh detektif setempat untuk penyelidikan. Keputusan akhir akan diambilnya malam berikutnya. Mereka perlu mengetahui apa benar cerita Roger itu. Adegan pun berpindah ke bangunan besar Townsend. Sebuah mobil berhenti, turun detektif setempat, Roger, ibunya, dan pengacaranya. Wanita yang sama membukakan pintu dan masih mengingat Roger. Detektif bertanya, apakah Tuan Townsend ada? Wanita itu berkata bahwa hari ini mereka keluar. Ketika mereka menanyakan Nyonya Townsend, pengurus rumah tangga itu mengundang mereka masuk. Dibawanya mereka ke perpustakaan, kemudian dia pergi menjemput Nyonya Townsend. Roger pun berusaha membuktikan ceritanya bahwa ini adalah ruang tempat ia disekap sambil menunjukkan sofa tempat mereka menumpahkan bourbon ke mulutnya. Lemari tempat mereka menyimpan minuman itu. Ibunya, detektif, dan pengacara tampak ragu karena ternyata tempat minuman yang dimaksud berisi buku-buku. Nyonya Townsend masuk, menyapa Roger dengan namanya. Roger menjadi kesal. Ia bersikeras bahwa tidak pernah bertemu dengan Nyonya Townsend sebelumnya. Detektif memperkenalkan diri sebagai Kapten Jankett dan rekannya Letnan Harding. Disampaikan bahwa Roger ditemukan mengemudikan mobil curian dalam keadaan mabuk. Nyonya Townsend menjelaskan bahwa Roger datang dalam keadaan mabuk seperti malam sebelumnya. Ia akan menyuguhkan makanan malam tapi Roger bilang akan pulang untuk memulihkan kondisinya. Nyonya itu pun tidak mengenali nama Roger Kaplan. Roger bersikeras bahwa yang harus ditanyai adalah Tuan Townsend, bukan istrinya. Ketika mereka bertanya di mana Townsend, Nyonya itu mengatakan bahwa ia ada di PBB sore ini sebagai majelis umum. Detektif pun mohon maaf dan Nyonya itu berlalu sementara Roger masih ingin berbicara, tapi ibunya menatap dan meraih lengannya keluar dari tempat itu.
Detektif mengatakan mereka tidak perlu melanjutkan kasus itu. Roger terlihat frustasi, tapi ibunya mendesak kepadanya untuk membayar saja $2. Mereka pun masuk ke dalam mobil, mengira Roger memang mengemudi dalam keadaan mabuk dan telah berbohong untuk keluar dari tuntutan. Kembali ke Hotel Plaza, Roger dan ibunya tiba. Ibunya tidak mengerti mengapa dibawa ke situ, tapi Roger mengajak ibunya masuk. Ia menuju ke konter telepon dan menelepon layanan hotel menanyakan apakah George Kaplan menginap di hotel itu. Operator mengalihkan panggilan ke kamar 796, kamar George Kaplan. Ternyata dia keluar. Kata operator sudah 2 hari Kaplan belum menjawab teleponnya. Roger kemudian meminta ibunya pergi ke meja depan dan meminta kunci kamar 796. Tapi ditolak ibunya. Roger menawarkan sejumlah uang, diambilnya uang itu dan melakukan apa yang dimau Roger. Rupanya mereka mendapatkan kunci kamar 796. Terlihat mereka berjalan dan ibunya terus mengeluh tentang kenakalannya. Ketika mereka akan masuk ke kamar 796, seorang pelayan menghentikan mereka dan menawarkan pengganti spray, tapi Roger menolak. Mereka masuk dan memeriksa kamar itu. Roger menemukan foto di mana Tuan Thompson yang di rumah besar itu bersama sekelompok pria. Roger memanggil pelayan, pelayan pun datang. Roger bertanya apakah ia mengenalnya. Pelayan itu mengenalnya sebagai Tuan Kaplan. Pintu berdering, masuk pelayan membawa jas yang juga mengira ia Tuan Kaplan. Dalam keadaan bingung, Roger kembali ke lemari dan mencoba jas yang baru dikirim itu. Ternyata itu untuk pria yang agak pendek. Telepon berdering, Roger mengangkatnya. Seorang pria berbicara seolah-olah Roger adalah Kaplan. Dan ketika Roger bertanya dengan siapa ia berbicara, pria itu berkata, "Kita baru bertemu tadi malam." Ia pun mengenal suara itu adalah salah satu pria yang mencoba membunuhnya. Roger kembali menegaskan bahwa dia bukan Kaplan. Roger menelpon meja depan dan menyelidiki dari mana panggilan itu datang. Manajer di situ memberitahu bahwa panggilan itu dari lobi hotel. Roger terkejut, membanting telepon dan mendesak ibunya untuk ikut bersamanya karena mereka kemungkinan besar sedang dalam perjalanan ke kamar itu. Ibunya masih belum percaya. Saat Roger dan ibunya masuk lift, kedua preman itu muncul dari lift terpisah dan mengikuti mereka ke dalam lift. Roger memberi isyarat kepada ibunya. Ibunya bertanya kepada kedua preman itu apakah mereka yang berusaha membunuh putranya. Mereka saling pandang kemudian tertawa, membuat orang-orang di dalam lift itu ikut tertawa. Melihat itu ibunya juga tertawa. Saat lift tiba di lobi dan dua preman itu mencoba untuk keluar, Roger mendorong mereka dan mengatakan bahwa wanita keluar lebih dahulu sambil dia pun pergi. Ibunya memanggil agar dia pulang untuk makan malam, tapi ia terus berlari dan masuk ke dalam taksi dan mengarahkan pengemudi agar jalan saja terus. Kedua preman itu pun berlari dan masuk ke dalam taksi tepat di belakangnya. Roger mengeluarkan foto kemudian memberitahu supir untuk membawanya ke gedung Majelis Umum PBB. Di luar gedung Majelis Umum PBB, Roger keluar dari taksi dan masuk ke dalam. Terlihat lobi gedung yang megah. Di meja depan seorang wanita muda terlihat akomodatif membantu Roger menemukan Tuan Lester Thompson. Yang ada Tuan Lester Thompson dari Unipo. Roger berbohong dan memberitahu bahwa ia ditunggu. Ia memberi nama untuk dicatat sebagai George Kaplan. Di luar gedung, kedua preman itu tiba. Yang satu keluar dan menyuruh yang satunya menunggu di persimpangan 47. Kembali ke lobi, wanita itu menyerahkan kertas kepada Roger untuk diberikan ke pegawai di ruang tunggu. Di ruang tunggu, Roger memberikan kertas itu kepada pegawai di situ. Terlihat preman tadi di ambang pintu sedang mengenakan sarung kulit hitam. Seseorang mendekati meja, pegawai tadi memperkenalkan Roger sebagai George Kaplan kepada Tuan Thompson yang asli. Roger bingung karena yang di depannya itu bukan pria yang ditemuinya semalam. Dari percakapan mereka diketahuilah bahwa ia adalah Tuan Thompson, pemilik rumah besar di Glen Cove. Istrinya sudah meninggal dan dia tinggal di apartemen karena ada urusan. Satu-satunya yang tinggal di rumah itu adalah tukang kebun dan istrinya. Roger mengeluarkan foto. Thompson terkesiap kaget, bersamaan dengan itu sebilah pisau menancap di punggungnya dilemparkan oleh preman tadi. Sambil memegang Tuan Thompson yang terkulai mati, Roger menarik pisau dari punggungnya dengan ekspresi tidak percaya. Disaksikan orang-orang sekitarnya. Roger bersikeras bahwa ia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Mereka memanggil polisi.
Roger pun kabur melewati orang-orang yang bingung kemudian naik taksi. Adegan berpindah ke Badan Intelijen di Washington DC, di mana sekelompok agen melihat foto Roger di halaman depan sebuah surat kabar, memegang pisau dan tampak bingung. Berita itu menyebutkan bahwa Roger, eksekutif periklanan menyamar sebagai George Kaplan, telah membunuh Thompson. Di meja itu mereka rupanya sedang membahas pembunuhan itu. Pimpinan intelijen yang dipanggil profesor itu telah menciptakan agen fiksi bernama George Kaplan sebagai umpan bagi agen sebenarnya yang sedang menyusup ke kelompok musuh. Kelompok musuh yang dipimpin oleh Van Damme mengira Roger sebagai agen penyusup. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa. Roger yang dikira Kaplan membantu perjuangan mereka. Berapa lama Roger bisa bertahan itu bukan masalah mereka. Menyelamatkan Roger akan membahayakan agen mereka yang menyusup. Di stasiun kereta New York Central yang ramai, polisi menginterogasi pejalan kaki dan terdengar pengumuman kereta ke Chicago malam ini. Di sisi lain, Roger di bilik telepon berbicara dengan ibunya. Ia memberitahu ibunya akan ke Chicago mencari Kaplan. Terlalu banyak bukti yang memberatkan jika melapor ke polisi. Ia perlu menemukan George Kaplan untuk mengetahui apa maksud semua itu. Roger menutup telepon dan keluar melewati seseorang yang sedang membaca koran berita tentang dugaan pembunuhan. Khawatir akan dikenali, ia pun memakai kacamata hitam. Dua polisi sedang mengamati lobi. Roger bergegas ke loket dan membeli tiket kamar tidur, tetapi semua sudah terjual habis, kecuali tiket kereta. Agen itu melihat foto Roger yang memegang pisau. Dia menyuruh Roger tetap tinggal, dia akan pergi menghubungi. Agen itu pun menghubungi polisi. Saat agen tiket itu kembali, Roger tidak di sana lagi. Ia pergi karena merasa telah dikenali. Di peron, Roger berbohong bahwa ia akan melihat temannya. Roger melihat polisi mengejarnya datang. Ia pun melewati penjaga itu, bergegas ke kereta dan menyelinap. Ia menyusuri lorong sempit kereta dan mengintip melalui jendela. Terlihat polisi berlari. Ia kembali dan di ujung lorong bertemu seorang wanita. Saat polisi naik ke gerbong kereta, Roger masuk ke dalam bersembunyi. Dan wanita itu berbohong menunjuk gerbong berikutnya. Roger keluar mengucapkan terima kasih. Wanita itu pun berlalu. Roger mengintip ke peron memastikan bahwa polisi itu telah turun dari kereta dan menghentikan pencarian. Kereta pun menuju Chicago. Terlihat kondektur berbicara kepada seorang wanita dan membuat catatan. Saat kondektur lewat, Roger keluar mengenakan kacamata hitam. Di gerbong makan, ia ditunjukkan tempat duduk di meja yang kebetulan duduk wanita yang membantunya tadi. Roger memesan secangkir Gibson dan melihat menu saat wanita itu menatapnya. Ia minta rekomendasi menu dari wanita itu dan memesannya. Roger mengatakan bahwa ia beruntung telah duduk bersamanya, tapi wanita itu mengaku telah memberi tip kepada petugas untuk mengajak Roger ke mejanya. Roger bertanya apakah itu ajakan. Wanita itu menjawab bahwa ia tidak pernah membahas cinta dengan perut kosong. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Eve Kendall, 26 tahun, belum menikah dan seorang desainer industri. Roger memperkenalkan dirinya dengan nama samaran, tapi Eve tahu persis siapa dia. Ia dicari karena pembunuhan, tapi tidak akan melaporkan karena wajahnya yang tampan. Roger menyalakan korek api dengan tulisan monogram inisial namanya, Rod, kemudian menawarkan kepada Eve. Roger berkata bahwa ia akan mengundang ke kamarnya jika punya, tapi ia bahkan tidak punya tiket dan harus bermain petak umpet dengan kondektur kereta. Eve menawarkan kamarnya di nomor 3901. Kemudian memperingatkan bahwa kereta telah berhenti tidak terjadwal dan dia melihat dua polisi naik ke kereta. Roger membayar makanannya dan mengikuti Eve saat polisi memasuki gerbong makan. Di kamar Eve, ia berbaring di sofa sambil membaca buku, sementara Roger bersembunyi di kompartemen tempat tidur yang tertutup. Polisi masuk ke kamar, kemudian bertanya tentang pria yang bersamanya di gerbong makan. Eve menjawab bahwa dia belum pernah melihat pria itu sebelumnya. Ketika mereka menunjukkan foto, dia berpura-pura mengenal wajahnya. Mereka mengatakan Roger dicari karena pembunuhan. Eve pun pura-pura terkejut. Dia tidak tahu namanya dan yang mereka bicarakan hanya soal makanan. Ketika polisi itu pergi, Eve membukakan kompartemen untuk mengeluarkan Roger dan ia memperlihatkan kacamata hitamnya yang patah. Kereta pun melanjutkan perjalanan ke Chicago. Terlihat jalurnya yang melengkung saat matahari terbenam. Di kamar, Roger dan Eve sedang berpelukan. Menurut Eve,
tidak aman bagi Roger berada di Chicago mencari Josh Kaplan, Eve menawarkan Roger tinggal di kamar hotelnya di Chicago. Dia akan mencari Josh Kaplan. Mereka terganggu oleh ketukan di pintu. Roger bersembunyi di kamar mandi saat Eve membuka pintu. Seorang porter berdiri di luar siap membersihkan kamar. Eve mengatakan tidak perlu membersihkan kamar mandi, kemudian menunggu di luar. Di kamar mandi, Roger memeriksa pisau cukur Eve dengan heran. Roger keluar dari kamar mandi dan mereka melanjutkan pelukan romantis mereka. Saat Eve bersandar di bahu Roger, ia menatap cemas ke pintu. Di gang itu, porter berjalan membawa surat dan diberikan ke tangan seorang pria di ambang pintu. Porter memberitahu pesan itu dari Eve. Terlihat catatan itu tertulis, "Apa yang harus aku lakukan dengannya di pagi hari?" Pria yang memegang surat itu ternyata Leonard. Ia menyerahkan kepada bosnya bernama Van Damme, pria yang mengaku sebagai Townsend. Di sisi jendela terlihat matahari terbenam. Keesokan pagi kereta tiba di Chicago. Eve muncul membawa tas dan diikuti oleh Roger, menyamar sebagai porter. Saat mereka mendekati dua polisi yang kemarin menanyai Eve di kereta, Eve memberitahu Roger agar berjalan terus. Dia nanti menyusul. Eve mengatakan belum melihat Tuan Roger dan semoga mereka beruntung. Eve mengejar Roger yang mengeluh beratnya tas yang dibawanya saat melewati beberapa detektif dan polisi. Eve menawarkan dia saja yang menelepon Tuan Kaplan. Akan mencurigakan seorang porter di bilik telepon. Dia akan memberitahu Roger ingin bertemu dengannya. Ada urusan yang mendesak antara hidup dan mati, meyakinkan Roger. Eve melirik ke samping, terlihat Van Damme dan Leonard berjalan di samping rel di belakang mereka. Sementara itu polisi menemukan porter yang seragamnya dicuri Roger. Porter menghitung uang suap yang diberikan kepadanya. Polisi bergegas sambil memeriksa beberapa kuli yang ditemui. Di toilet pria, polisi masuk saat Roger dengan tenang mencukur wajahnya di depan cermin tanpa seragam porter. Mereka tidak mengenalinya. Sementara itu, di bilik telepon stasiun, Eve berbicara dengan seseorang dan membuat catatan. Bergeser beberapa bilik ke samping, Leonard di bilik telepon sedang memberikan instruksi. Kemudian keduanya keluar bersamaan, tapi seolah-olah tidak saling mengenal. Eve melihat ke seberang lobi stasiun, terlihat Roger keluar dari toilet pria. Mereka pun bertemu di belakang pilar. Dengan berbohong, Eve mengatakan telah berbicara dengan Kaplan. Kaplan hanya bersedia menemuinya di luar hotel. Sesuai instruksi dalam catatan itu bahwa Roger harus naik bus Greyhound ke Indianapolis dan turun di Prairie Stop Highway 41 yang berjarak 1 jam dari Chicago. Kaplan bersikeras Roger naik bus dan memastikan bahwa dia bepergian sendiri. Eve kemudian memberitahu agar Roger menunggu di jalan. Nanti Kaplan akan menemuinya pukul 3.30. Dia telah mengenalnya dari surat kabar. Roger berharap mereka akan bertemu lagi. Eve berbohong polisi akan datang. Roger pun pergi. Eve melihat dengan ekspresi prihatin, setengah rindu dan setengah puas. Sampai di sini dulu bagian pertama North by Northwest. Kita istirahat dulu dan akan kembali dengan bagian kedua. Tetaplah di Bioskop Jadul.